Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun channel YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini. Dan sekarang jam menunjukkan pada pukul 13:25 menit, yaitu hari Senin 21 April 2025 ya, Monday ya. Dan perlu juga diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, dan di like beserta komentar di kolom komentar ya. Oke, dan kita bisa lihat ini sekarang harga emas menuju ATH yang terbaru, yaitu pada angka 3391.02, dan ini pun barusan terjadi pada pukul 13:25 menit, dan low-nya itu ada pada 3347.54, dan itu pun terjadi pada pukul 07.00 WIB. Dan satu lagi ini perlu dilihat, ini silver pada angka di 3295, high-nya, low-nya ada di 32.53 ya, dan sekarang berjalan di 32.87. Oke, dan kita bisa lihat bagaimana dengan hasil ataupun purchasing saya. Dan ini adalah estimasi ataupun perkiraan harga ya, itu dari saya, yaitu pada hari Kamis, di mana high-nya saya menunjukkan pada angka big range-nya itu ada pada 3365, itu tidak tercapai ya, tidak tercapai, dan high-nya ada pada angka 3334 ya, dan low-nya itu ada di 3230 sampai dengan 50, itu pun tidak tercapai. Sedangkan low-nya itu pada hari Kamis itu pada angka di 3284 ya, untuk harga beli ya, tuh ya. Jadi tidak tercapai semua, dan kalau kalian berani buy juga mungkin agak ragu-ragu. Dan ini perkiraan saya yang harga normal ya, dimana high saya mengatakan di 3348 sampai dengan 53 itu terjadi, dan low-nya ada di 3305 sampai dengan 3300, itu pun terjadi juga. Apabila ikutin skenario ini itu pasti profit. Dan saya juga mengatakan apabila dia memecahkan angka di harga 3300 ya, itu kemungkinan besar akan turun besar ya. Ini di sini juga saya juga mengulaskan ya. Itu kejadian sama seperti tanggal 14 bulan April ya, dimana low-nya itu memecahkan di angka di 3212, lalu menjemput di angka 3194. Sedangkan ini yang kemarin hari Rabu ya, itu dia memecahkan angka 3300 ya. Makanya bisa dijemput dengan low-nya di angka di 3284 ya. Oke, dan saya di sana waktu kemarin di weekly preview saya sudah mengatakan saya ada take profit di sana. Dan ini adalah hasil dari ini ya, sisa kemarin ya. Ya, saya sisanya ada locking ya, posisi lock ya. Yaitu pada angka di sini ya, di 3298 sampai dengan 3319 ya.
Lalu pada agendanya minggu ini saya juga mengatakan itu range ada pada angka di 3400 dengan 3100 ya. Jadi harap diperhatikan, ini mungkin bisa lebih tembus di angka di 3450, bahkan juga tidak mustahil bisa menjemput angka di 3500. Jadi perlu diperhatikan, sedangkan low-nya itu saya hanya melihat pada profit takingnya mungkin di sekitar di sini di 3250 ya. Dan ini juga ya, saya ini garis bawahi kenapa bisa kejadian, yaitu ada war Rusia ya, masalah peperangan Rusia Ukraina satu ya, itu bisa digarisbawahi. Lalu itu yaitu perpecahan antara Fed dengan Trump ya, dan saya sudah mengatakan kemarin, dan hari ini baru muncul beritanya ya, dan saya sudah mengatakan di weekly preview ya, dan itu beritanya belum keluar, dan hari ini dia baru keluar. Dan ini pagi-pagi buta saya sudah enter ya, posisi buy di 3348 0,2 ya, dan sekarang masih belum take profit ya, masih diamkan aja. Lalu ini masalah Fed yang tadi ini saya sudah upload di halaman short, ini bisa dilihat ini ya, yaitu perpecahan antara kubu Trump ya, Donald Trump presiden ya, dengan Fed ya. Itu ada perpecahan dengan Jerome Powell ya. Dan itu saya sudah upload ke halaman shop dan bisa dilihat itu pada tanggal 21 April ya. Tadi pagi juga ya beritanya. Begitu itu berita keluar, nah ini langsung diulas. Itu disebabkan berakibat fatal pada US dollar, di mana US dollar melemah. Dan kita bisa lihat ini US dollarnya melemah ya, disebabkan ini kita bisa lihat ya. Pertama, dolar itu turun tajam sekali ya di pasar ya. Lalu ada perselisihan antara Presiden Donald Trump dengan Ketua Fed Jerome Powell lah. Lalu Swiss franc itu naik ya, atau menguat terhadap US dollar, euro juga terhadap US dollar per 3 tahun sudah mencapai angkanya itu. Dan bisa dilihat ini ulasannya, dan saya juga kurang mengerti ini, tapi yang udah pasti ada kericuhan di dalam. Kalian bisa baca untuk mereplaynya nanti ya. Itu ulasannya itu jelas sekali. Jadi ibaratnya kalau kami di Indonesia, ibaratnya presiden dengan menteri keuangannya itu tujuannya sama dengan jalan yang berbeda. Jadi ada perselisihan di sana. Kurang lebih kayak begitu jalan ceritanya. Dan juga peperangan masalah tarif dengan Cina juga ya. Dan saya sudah mengupload pemesanan Boeing 737 yang dari Cina sudah dikirim ke Cina, dikembalikan lagi kemarin itu secara sepihak oleh pemerintahan Cina, dan mereka tidak membutuhkan pesawat. Dan lalu ini ulasannya kenapa harga emasnya naik ya, yaitu diedarkan pada pukul 10:14 ya. Kita bisa lihat ya. Nah, kalau ini saya rada gampang mengulasnya ya. US dollar itu melemah terhadap mata uang yang lain, terendah sejak 3 tahun, yaitu Trump juga itu ya mencari dukungan dengan bernegosiasi dengan itu ya, melonggarkan tarif ya.
kepada negara-negara tertentu, tapi untuk Cina tidak ya. Dan target selanjutnya untuk emas, para analis memperkirakan di angka 3.500 ya. Lalu ini ulasannya, karena dolar melemah dan perang tarif ya antara Amerika dengan China. Itu satu alinea pertama. Secara fundamental maupun geopolitik juga ya, itu dikendalikan oleh Amerika. Tarif juga ya, tensinya juga kencang. Lalu Presiden Amerika mengumumkan reciprocal tarif ya, itu bagi negara tertentu tanggal 2 April ya kemarin, dan itu akan memicu lalu ini juga ya, serangan dari Federal Reserve ya, Jerome Powell ya kemarin hari Kamis terhadap evaluasi apa yang dilakukan oleh presiden mereka. Lalu juga masalah Rusia juga, jadi berbagai macam imbasnya bisa ke harga emas itu naik ya, dan belum ada penyelesaian. Lalu indikasi apa ekonomi, datanya itu hari ini tidak ada, yang ada cuma satu ini pada pukul jam 9, yaitu CB Leading Economic Index. Dan Economic Index ini menurun ya. Lihat ini, kalau memang dikeluarkan angkanya lebih besar, itu di atas minus 0,3, itu cenderung US dollarnya itu melemah ya. Tapi kalau US dollar melemah dari siang sampai malam jam 9, itu dia pasti berbalik. Dan satu lagi masalah signal. Hari ini di tempat saya signal satu pun tidak ada yang keluar. Jadi masih indikasi yang kemarin menyuruh kita sell, yaitu pada jam 3 atau pukul 4 dini hari Jumat ya. Tanggal 18 masih di sana. Dan indikasi angka-angkanya pun sudah tidak bisa dibaca, dan angka-angkanya istilahnya sudah kadaluarsa ya. Kadaluarsa, dan buy juga ini juga sudah kadaluarsa ya. Dan diperhatikan ini jamnya. Oke, dan lalu bagaimana dengan pandangan saya? Dan kita bisa lihat langsung ini. Dan ulasan saya ini mungkin sudah terbalik ya. Dan ini yang support punya, garis punya, saya bisa pindahkan ke atas ya, yaitu menjadi sekarang sudah terbalik ini ya, yang tadi resisten jadi support jadi resisten. Oke, dan kita akan bahas, dan sekali lagi saya akan memfoto atau screenshot ini. Dan sekarang jam menunjukkan pada pukul 1:40, yaitu 13:40 waktu Jakarta. Hari ini tanggal 21 ya. Kita bisa lihat ini. Dan saya bisa mengatakan ini untuk big ya, range yang besar, saya bisa mengatakan di angka di 3405 sampai dengan 3412 ya. Low-nya saya bisa mengatakan di angka 3350 ya. Dan ini kemungkinan kecil sekali ya. Saya bisa mengatakan 1%, dan kita hanya menjaga-jaga aja kalau memang ada ya. Dan perlu diingat, hari ini adalah hari
libur ya di Eropa ya, Europe ya, itu holiday ya, itu bertepatan dengan hari Easter Day, yaitu pada acara umat Kristiani ya, dan umat Kristiani pun sudah tahu itu acara apa, hari Easter ya. Dan terakhir, ini perkiraan saya secara gamblang yang normatif ya, itu saya bisa mengatakan angkanya ada di 3398 sampai dengan 3405 ya. Sedangkan untuk low-nya ada di 3360 sampai dengan 65. Itu pun dengan alasan ini profit taking. Jadi kalau tidak ada, mungkin paginya besok tanggal 22 di Asia baru ada profit taking. Kalau tidak, ya mungkin tidak ada. Jadi harapannya hanya pagi doang. Dan untuk malam itu pun hanya mungkin sedikit ya. Oke, dan sampai di sini di akhir perjumpaan. Selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian semua maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum kalian mengambil keputusan untuk purchasing kalian. Dan channel ini akan kembali esok hari pada hari Selasa pada jam seperti biasa, tepatnya tanggal 22 April 2025. Salam cuan, selamat siang, always profit, terima kasih.